بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ikhwan fiddin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita, pelajaran yang penting karena dia menyangkut tata cara ibadah yang kita lakukan. Dan ibadah itu tiap hari kita laksanakan. Maka siapa yang tidak paham fikih, dikhawatirkan ibadah yang dia lakukan tidak sah. Kemudian dalam hadis Nabi menjelaskan bahwa ciri seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia belajar agama atau paham agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah pahamkan dia terhadap agama. Jadi ciri seseorang itu diinginkan kebaikan, yaitu dia paham atau belajar agama. Ya, di antaranya adalah belajar fikih. Baik, kita masih akan melanjutkan kitab Thaharah, babnya bab air. Sudah masuk hadis 8 ya, tentang hukum jilatan anjing ya. Nabi SAW bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idha walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Akhrajahu Muslim. Wa fi lafdhin lahu falyurikhu. Walid Tirmidzi ukhrahunna aw ulahunna. Nabi bersabda, sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilat oleh anjing atau anjing menjilatnya. Nah, sucinya adalah dengan dicuci 7 kali cucian. Yang pertamanya dengan tanah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam lafaz yang lain ada tambahan falyurikhu, ya hendaklah dia membuangnya. Maksudnya air yang di bejana itu yang dijilat anjing maka dibuang. Dalam lafaz Imam At-Tirmidzi, yang terakhir atau yang pertama dengan tanah. Maksudnya dengan tanah itu adalah airnya dicampur dengan tanah, bukan dengan tanah saja. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Jadi jilatan anjing yang dicuci 7 kali itu adalah jilatan ke wadah yang di situ ada air, ya, ada benda cairnya, ada airnya. Maka itu najis besar.
dia tidak bisa menjadi suci kecuali dengan cara tadi, dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Adapun jika anjing itu menjilat benda padat, ya misalkan menjilat ember tapi nggak ada airnya sama sekali, ya maka dia najisnya najis sedang, bukan najis besar. Maka cara menghilangkannya ya cukup dibersihkan ya, sampai bekas jilatannya itu hilang, ya. Itu cara membersihkan najis sedang. Dari mana ini diambil? Dari kata walago, ya. Ida walago. Walago itu artinya dia menjilat ya ke wadah yang ada airnya, itu walago. Maka kalau yang dijilat itu bukan cair, maka dia hanya najis sedang. Ya misalkan ini masjid, ya ada anjing masuk, dijilat-jilat, ya sudah cukup dielap sekali, yang penting bekasnya hilang, nggak harus 7 kali. Tayyib. Nah, ini menunjukkan bahwa anjing itu najis ain, ya najis datnya. Tayyib. Faedah-faedahnya kemarin sudah kita sebutkan sebagiannya. Sisanya bisa antum baca. Kita malam ini masuk ke hadis 9. Tapi siapa yang baca hadisnya dan terjemahannya? Padahal siapa yang baca? Harus ada yang baca. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu Rasulullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fihi qirati innaha laysat binajasin innama hiya tawafina alaikum akhrajahu arba'atu fasahhahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Ya, artinya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai kucing. Sesungguhnya kucing itu bukan hewan yang najis, melainkan termasuk binatang yang berkeliaran di sisi kalian. Hadis riwayat Imam yang 4 dan sahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Baik, barakallahu fikum. Hadis yang ke-9 ini membahas tentang kucing. Apakah dia najis atau tidak? Nah, di sini sudah tegas Nabi menjelaskan tentang kucing. Innaha laisat binajas. Sesungguhnya kucing itu bukan najis. Ya, jadi kucing itu bukan najis. Kemudian Nabi bersabda, innama hiya minat tawafin alaikum. Sungguhnya kucing itu dia merupakan hewan yang berkeliaran. Tawafin, ya berkeliling, berkeliaran di tengah-tengah kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang 4. Ya, Imam yang 4 itu maksudnya siapa? Imam Ashabus Sunnah, pemilik kitab Sunnah. Sunan Tirmidzi, kemudian Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Itu riwayat Imam yang 4. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi kesimpulannya hadis ini sahih. Disahihkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya.
Baik. Nah, faidah dari hadis ini, ya, yang pertama, annal hirrata laisat binajas, fala yanjus mala masathu au wala fihi. Kucing itu bukan najis. Maka apa yang disentuhnya, apa yang dijilatnya tidak menjadi najis. Ini yang pertama. Ya, dia bukan najis. Tapi dia hewan haram tidak? Dagingnya haram kalau dagingnya. Ya. Daging kucing haram. Ya, tapi apakah najis atau tidak? Tidak. Ya. Jadi tidak semua yang dagingnya haram itu menjadi najis. Makanya para ulama beda pendapat tentang hukum air kencing kucing. Ya, air kencing kucing. Menurut mazhab Syafi'iyah, air kencing kucing itu najis. Meskipun dia badannya bukan najis berdasarkan hadis tadi. Ya, badannya bukan najis, tapi kotorannya najis. Kencingnya, kotorannya najis. Menurut mazhab Syafi'iyah. Karena kaidah setiap hewan atau binatang yang haram dagingnya, maka kotorannya adalah najis. Itu kaidahnya. Setiap hewan atau binatang yang haram dagingnya, maka kotorannya najis. Sebaliknya, hewan yang dagingnya halal boleh dimakan, maka kotorannya bukan najis. Ya. Itu rumusnya. Misalnya ayam. Ayam dagingnya halal tidak? Halal. Berarti kotorannya bukan najis. Dia kotor namanya kotoran, kotor, tapi bukan najis. Ayam. Kucing dagingnya halal atau haram? Haram. Ya. Haram. Berarti kotorannya najis. Ya. Pendapat yang lainnya menyebutkan kencing kucing itu tidak najis. Ya. Nah, di antara dalilnya adalah hadis ini. Ya, Nabi menyebutkan kucing itu bukan najis. Ya. Ya. Ala kulli hal, para ulama berbeda pendapat. Ya. Dua-duanya pendapatnya kuat. Ya. Jadi kita tidak usah heran kalau ada yang berpendapat air kencing kucing itu bukan najis. Karena itu pendapat para ulama juga. Bahkan itu pendapat Imam Al-Bukhari kalau tidak salah. Ya, Imam ahli hadis. Ya, Imam Al-Bukhari berpendapat air kencing kucing itu tidak najis. Jadi nggak usah heran kalau ada ustaz berpendapat seperti itu. Mereka kan pernah ada, ya, apa sampaikan Ustaz Badru kalau nggak salah. Badru Salam, Fidahullah Ta'ala. Kemudian banyak orang yang mencibir, mentertawakan, ya, seolah-olah itu pendapat yang aneh, yang baru. Ya. Padahal itu udah pendapat lama. Imam Al-Bukhari pun dapatnya seperti itu. Meskipun madhab Syafi'iyah berpendapat air kencing kucing dan semua hewan yang dagingnya haram adalah najis. Ya, nggak masalah. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Jadi kucing bukan najis, ya, badannya bukan najis. Maka yang dijilat, yang diinjak, yang disentuhnya itu tidak menjadi najis. Alasannya apa? Ya karena kucing itu hewan yang berkeliaran di tengah-tengah kita. Kalau najis, wah ini repot banget. Ya enggak? Kadang kucing itu tiba-tiba masuk gitu kan. Kita mau makan nih, dia tahu jam makan kita. Ya, kita, ya benar. Jadi kalau kita mau makan tiba-tiba dia tuh datang. Jadi tadi dia nggak ada, ya, nggak nongol. Begitu kita mau makan dia muncul. Kayaknya udah tahu jam makan kita. Ya, kadang dia juga yang peliharaan di rumah kita.
Sehingga kalau dia itu najis, betapa repotnya kita. Dan itu bertentangan dengan fitrah agama Islam, yang mana agama Islam itu agama yang mudah, tidak repot, ya. Nah, sehingga ketika kucing itu tidak najis, ini sesuai dengan fitrah agama Islam. Ya, agama Islam itu tidak repot, tidak menyusahkan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, al-illatu fi dzalika bi annaha min at-tawafin wa hum al-khadam alladziina yaqumuna bi khidmatil makhdum fa hiya ma'an nas bi manazilihim wa inda awanihim wa amtiatihim fala yumkinuhum at-taharruju minha. Alasan kucing itu bukan najis, Nabi menjelaskan kucing itu termasuk hewan yang tawafin, yang berkeliaran di tengah-tengah manusia. Maka dia itu ibarat khodam. Ya, khodam itu apa? Membantu, ya. Cek khodam. Ya, khodam itu jin maksudnya. Ya, tiap orang tuh ada khodamnya, itu betul. Ya, tiap orang tuh ada jin yang menyertainya, ada setan yang menyertainya. Tapi nggak bisa dicek-cek. Ya, tuh cek khodamnya nggak bisa. Itu dusta aja. Khodam itu pembantu pelayan. Ya. Nah, kata Nabi, kucing itu dia termasuk hewan yang berkeliaran. Ya, dia seperti pembantu atau pelayan yang tinggal, ya, atau yang melayani majikannya atau pemiliknya, sehingga dia berada bersama manusia di rumah-rumah mereka, ya, di bejana-bejana mereka, ya, di wadah-wadah, sehingga tidak mungkin atau sulit untuk menjaganya. Itu ilahnya, alasannya kenapa kucing itu tidak najis. Alasannya itu kucing, ya, dia berbaur dengan kita. Kalau dia haram, kalau dia najis, betapa repotnya kita. Dan agama Islam bukan agama yang repot, agama Islam agama yang mudah. Ya, sehingga kucing itu tidak najis, ini sesuai dengan fitrah agama Islam, yaitu agama yang mudah. Yang kedua, faedah yang ketiga, hadal haditsu wa amsaluhu min adillatil qaidatil kulliyatil kubra wa hiya al-masyaqqatu tajlibu taisir. Hadis ini, ya, hadis ke-9 dan hadis yang sejenis merupakan dalil dari kaidah, ya, kaidah fikih. Kaidahnya adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan, ya, masyaqqah itu kesulitan. Kesulitan itu membawa atau menarik kemudahan. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Jadi sesuatu yang sulit ini menarik sesuatu yang mudah. Ini kaidah. Al-masyaqqatu tajlibut taisir, ya. Kesulitan menarik kemudahan. Ya. Nah, kaidah ini dalilnya banyak, ya. Dalilnya banyak. Karena nggak boleh kita bikin kaidah tanpa ada dalil. Kalau ada kaidah berarti ada dalil. Nah, kaidah ini dalilnya banyak. Salah satu dalil kaidah ini adalah hadis tadi. Mana kesulitannya? Ya, kesulitannya itu kucing itu ada di rumah kita. Kalau dia najis, sulit nggak? Sulit, repot. Nah, ketika ada kesulitan, maka datang kemudahan. Apa kemudahannya? Kucing itu menjadi tidak najis. Itu kaidah, ya. Contoh-contoh yang lainnya banyak dari kaidah ini. Orang yang sulit, misalkan wudu, ada yang mudahnya apa? Tayamum. Orang yang junub harus mandi junub, tapi dia sulit.
entah karena sakit atau enggak ada air, ada yang mudahnya apa? Tayamum. Jadi segala yang sulit pasti dia menarik sesuatu yang mudah. Itu kaidah dalam Islam. Nah, salah satu dalil kaidah ini adalah hadis tadi. Baik. Ini faedah ketiga. Faedah keempat, yuqasu 'alal hirrati kullu ma syabahaha minal hayawanatil muharramah walakinnaha alifah tad'ul hajatu ila istimaliha. Dikiaskan kepada kucing, ya, dikiaskan itu disamakan hukumnya. Dikiaskan dengan kucing segala hewan yang haram yang serupa dengan kucing. Hewan yang haram tapi jinak dan dibutuhkan, ya, atau kebutuhan memanggil untuk menggunakannya. Jadi kita butuh. Nah, jadi semua hewan yang haram dagingnya tapi dia jinak dan kita butuh hewan itu, hukumnya disamakan dengan kucing, yaitu tidak najis, ya. Contohnya apa? Kalau di sini disebutkan kalbigol wal himar, seperti hewan yang namanya bigol atau himar itu keledai. Aula yumkinu taharruzu minhu kal fa'ar, atau sesuatu yang tidak mungkin kita berlindung atau menjaganya, seperti tikus. Ya, tikus kan, tikus apalagi zaman sekarang ya, tikus itu kayak tambah banyak. Ya, kita lewat di jalan tiap hari kayak ada tikus mati ya. Baik, itu ya. Jadi semua hewan yang sejenis kucing artinya dia haram, tapi dia itu jinak. Jinak itu maksudnya bukan hewan buas, ya. Haram, dia tidak buas, kemudian dibutuhkan seperti tadi keledai, maka dia tidak najis. Mungkin dia haram tapi tidak najis, atau dia tidak bisa kita menjaganya seperti tikus, ya, maka hukumnya sama dengan kucing, yaitu tidak najis. Ini namanya hukum qiyas, ya, dan menurut ahlu sunnah wal jamaah boleh berhukum dengan qiyas, ya. Ya, seperti kita zakat fitrah itu mengeluarkannya dengan apa? Dengan beras. Dalilnya apa? Qiyas. Dalilnya qiyas. Dalam Quran tidak ada yang menyebutkan beras, dalam hadis juga tidak ada. Ya. Kemudian beras itu dikiaskan dengan kurma, ya. Kurma, gandum, ya, itu sama-sama makanan pokok. Ya, di kita makanan pokoknya nasi atau beras, itu namanya qiyas. Boleh. Faedah selanjutnya. Yang kelima, inna fuqaha al-hanabilati wa ghairahum ja'alu kullama kana biqadri khilqatil hirrah aw asghara minha minal hayawanat al-muharramah wa tayr al-muharramah fi hukmiha min haitsu taharah wa jawazul mulamasah wal mubasyarah. Para ulama fikih dari madhab Hanabilah. Madhab Hanabilah itu madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Para fuqaha dari madhab Hanabilah dan yang lainnya, mereka menjadikan segala hewan yang bentuk ciptaannya seperti kucing, ya, maksudnya besarnya seperti kucing atau lebih kecil, ya, atau lebih kecil dari kucing, berupa hewan-hewan yang haram atau burung-burung yang haram. Ya, burung yang haram itu apa? Yang memiliki cakar dan
taring atau patuk untuk memangsa hewan lain. Jadi dia senjatanya cakar dan paruhnya, itu haram. Karena dalam hadis disebutkan keharamannya. Nah, yang bentuk ciptaannya seperti kucing, maksudnya besarnya atau lebih kecil. Ya, hewan-hewan yang seperti itu termasuk burung-burung yang haram, maka hukumnya sama dengan hukum kucing dari sisi kesuciannya. Ya, maksudnya dia suci, bukan najis. Ya, jadi kalau kita bersentuhan atau kita pegang atau hewan itu menyentuh kita atau dia nginjek-injek kasur atau rumah kita, maka itu semuanya suci, ya, tidak najis, meskipun hewannya haram. Ya, hewannya haram tapi dia tidak najis. Nah, para ulama Hanabilah menghukumi hewan-hewan yang seperti kucing itu atau yang lebih kecil hukumnya sama dengan kucing dari sisi dia bukan najis. Baik. Fatoharatu hadhil hayawanat wa amsalihha amrun ghairu hilli aklihi bidzakah. Maka sucinya hewan-hewan ini dan yang sejenisnya itu perkara yang berbeda, ya, dengan keharaman memakannya atau tidak halal memakannya dengan penyembelihan. Ya, maksudnya kesuciannya itu perkara berbeda dengan keharamannya. Jadi dia haram, hewan itu haram dagingnya, ya, nggak bisa dimakan. Ya. Ghairu hilli aklihi, tidak halal untuk dimakan meskipun dia disembelih, ya, tidak halal. Nah, itu perkara yang berbeda. Jadi keharaman itu beda dengan kenajisan. Ya, haram tidak berarti najis. Ya. Untuk mengatakan ini najis butuh dalil lain. Nggak cukup, ini kan haram. Nggak bisa. Tidak mesti ini itu haram berarti najis. Ya, makanya para ulama berbeda pendapat tentang hukum khamr. Khamr itu najis atau bukan? Ya. Kalau khamr itu haram, jelas dia haram. Tapi apakah itu najis atau tidak? Para ulama beda pendapat. Ya, kalau ada dalil yang menyebutkan dia najis, berarti najis. Ya. Kalau tidak ada, berarti dia bukan najis. Ya, sebagian ulama yang mengatakan khamr atau alkohol itu najis, ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, berdalil dengan dalil firman Allah Ta'ala, fajtanibuhu. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Ya, khamar, judi dan lain-lain itu adalah rijsun. Ya, rijsun itu kotor, perbuatan setan, maka jauhi. Tapi sebagian ulama yang lain menyebutkan perintah menjauhi itu tidak menunjukkan najis. Ya, kita jauhi, tapi itu bukan najis. Untuk mengatakan najis harus ada dalil yang jelas bahwa itu najis. Nah, jadi haram dengan najis itu dua perkara yang berbeda. Tayyib. Wa innamal muradu taharatul badan wa ma asaba wala masa. Yang dimaksud di sini adalah suci badannya dan apa yang dia sentuh. Baik, ini menurut madhab Hanabilah. Ya, hewan yang seperti kucing atau lebih kecil, ya, atau burung-burung yang haram, maka hukumnya sama dengan hukum kucing, yaitu badannya dia suci. Ya, apa yang dia sentuh itu juga suci.
Walakin narwajiha taqiduhu bima ta'ummu bihil balwa minal hayawanatil muharramah sawa'an kana kabirul khilqah aw saghiruha li'annahu manatul lillah. Nah, tetapi pendapat yang kuat wallahu alam di sini disebutkan tidak dilihat dari kesamaan bentuknya, mau kecil mau besar. Kalau mazhab Hanabilah kan tadi yang seperti kucing atau lebih kecil, itu sama dengan kucing. Tapi beliau mengatakan yang lebih tepat adalah lebih umum, ya. Mau bentuknya lebih besar dari kucing atau lebih kecil, yang penting ilahnya adalah sama dengan kucing, yaitu hewan-hewan yang haram, ya. Tapi dia di sekitar kita, mau kecil mau besar hukumnya sama dengan kucing. Jadi ilahnya adalah innaha minat tawafin alaikum. Dia termasuk hewan yang berkeliaran. Hewan yang berkeliaran dengan kita, berbaur dengan kita, ya, dia dagingnya haram, tidak bisa dimakan, tapi dia bercampur dengan kita. Nah, maka hukumnya sama dengan kucing, yaitu dia tidak najis. Baik. Tapi di sini tidak disebutkan hewan-hewannya apa saja, ya, yang bercampur dengan kita itu selain kucing apa? Mungkin tadi tikus, ya. Tikus kan, ya, walaupun dia cuma di luar, ya, di got-got, tapi kadang ada masuk yang haram. Apalagi kira-kira? Cicak, ya. Ya, cicak di rumah kita banyak, ya, dia haram. Allah alam, ya, mungkin dia sama kali, ya, lebih kecil dari kucing, ya, tidak najis. Badannya, ya, badannya tidak najis. Jadi apa yang disentuh oleh hewan itu, ya, dia tidak usah dicuci. Maksudnya tidak harus disucikan, karena dia bukan najis. Kalau dibersihkan, ya silahkan. Kalau mau dibersihkan silahkan. Baik. Faedah selanjutnya, qauluhu innaha laysat binajas dalilun ala taharati jami'i a'dha'il hirrah wa badaniha wa huwa asahu min qauli man qassara taharataha ala su'riha wa ma tanawalatu bi famiha. Sabda Nabi SAW, kucing itu bukan najis, merupakan dalil sucinya semua anggota tubuh dan badan kucing. Ya, sabda Nabi kucing itu bukan najis merupakan dalil sucinya semua anggota tubuh, anggota badan kucing. Ya, dan ini lebih kuat pendapat ini ketimbang pendapat yang mengatakan bahwa yang suci dari kucing itu hanya bekas jilatannya saja. Ya, jadi ada pendapat yang mengatakan yang suci dari kucing itu adalah bibirnya saja, ya, bifamiha, disentuh dengan bibir atau dengan jilatan lidahnya, itu saja. Adapun selain itu haram. Nah, ini ada pendapat seperti itu, tapi di sini sebutkan yang lebih kuat adalah pendapat yang suci dari kucing itu adalah seluruh tubuhnya. Baik. Fa inna hadza khilafu ma yufhamu minal hadis. Nah, pendapat yang kedua tadi yang mengatakan yang suci itu dari bibirnya saja, adapun selainnya itu najis, ini bertentangan dengan hadis yang tadi kita baca. Baik. Faedah yang ketujuh. Qala al-Imam Ibnu Abdul Bar fil hadis dalilun ala anna ma ubiha lana ittikhaduhu fasuruhu tahir. Ya annahu min at-tawafin alaina wa ma'na at-tawafin alaina alladziina yudakhilunana wa yukhalitunana. Faedah yang ketujuh,
Ya, di sini dinukil perkataan Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Beliau mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil bahwa apa yang boleh dipelihara, apa yang mubah untuk dipelihara, maka su'uruhu tohir, ya, bekas jilatannya itu suci. Ya, bekas yang dia jilat, yang dia sentuh itu suci. Ini kata Imam Ibnu Abdul Bar. Apa yang boleh dipelihara, ya, maka bekas dari yang dia sentuh itu tidak najis. Baik. Yang terakhir, faedah ke-8, mafhumul hadis yufidu masyru'iyyata ijtinabil asya'i najisah. Mafhum dari hadis ini, ya, memberikan faidah. Mafhum kita sudah jelaskan berkali-kali. Ada mantuk, ada mafhum. Mantuk itu yang disebutkan dalam hadis itu namanya mantuk. Mafhum itu yang dipahami dari teks, itu namanya mafhum. Nah, mafhum dari hadis ini memberi faidah disyariatkannya menjauhi sesuatu yang najis. Ya, disyariatkan menjauhi sesuatu yang najis. Dan apabila ada hajat, ya, atau darurat untuk menyentuhnya, maka wajib, ya, bersuci darinya. Ini rumus. Jadi najis itu harus dijauhi. Kecuali kalau ada hajat untuk menyentuhnya, maka wajib bersuci darinya. Contohnya apa darurat? Contohnya istinja. Kita kalau buang air, habis buang air kan kita istinja. Ya, itu darurat. Kita kan tangan kita bersentuhan dengan najis ketika istinja itu. Itu darurat. Tapi hukum asalnya najis itu harus dijauhi. Ya, harus dijauhi. Tapi kalau terpaksa, ya, harus menyentuh, ya nggak apa-apa, nggak dosa. Cuma kewajibannya setelah kita menyentuh harus dibersihkan, itu aja. Oh iya. Ini hadis ke-9, ya, mudah-mudahan jelas. Jadi intinya atau kesimpulannya, kucing itu bukan sesuatu yang najis seluruh badannya. Ya, ada pendapat tadi yang suci itu bekas jilatan mulutnya saja. Ya, termasuk tadi beda pendapat tentang hukum kencingnya, apakah najis atau tidak. Baik, kita masuk hadis ke-10. Silakan dibaca lagi. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزاجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه متفق عليه. Ya, terjemahannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang Arab Badui datang lalu kencing di bagian sudut masjid. Maka orang-orang pun membentaknya. Namun Rasulullah SAW pun mencegah mereka. Setelah dia orang Badui menyelesaikan hajatnya, Rasulullah SAW menggunakan untuk mengambil seember air dan dituangkan atau disiramkan padanya. Ini riwayat muttafaqun alaih. Baik, barakallahu fikum. Ini hadis yang ke-10 dalam kitab Bulughul Maram, ya, membahas tentang seorang Arabi, ya, Arabi itu Arab Badui, Arab pedalaman, ya, bukan Arab perkotaan. Apa bedanya Arab pedalaman dengan perkotaan?
Ya, beda yang mencoloknya adalah pendidikan. Ya, Arab Badui itu identik dengan dia itu tidak terdidik, sehingga tidak paham sopan santun. Makanya orang Arabi kalau datang ketemu Rasul, dia tidak manggil ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, dia panggil apa? Ya Muhammad, panggil pakai namanya, karena dia nggak diajar, nggak paham. Ya, pernah dalam satu hadis juga orang Arabi datang narik pakaian Nabi, ya, atau sorban Nabi, lehernya sampai dicekik gitu. Ya, kemudian dia berkata, wahai Muhammad, berikan uang yang Allah titipkan kepadamu, ya, dari uangmu berikan kepadaku. Gitu. Minta apa? Harta. Itu kepada Nabi. Jadi mereka itu identik dengan kaum yang keras, ya. Satu, kaum yang tidak terdidik, ya. Pendidikannya kurang. Yang kedua, identik dengan keras. Jadi orangnya keras-keras. Ya, ngeyel. Ya, kalau ada yang ngeyel berarti badui, ya. Badui. Baik. Nah, di sini dia datang, kemudian dia kencing di salah satu sisi masjid atau pojok masjid. Tentunya dia tidak tahu, ya, tentang hukum kencing di masjid, ya. Karena kalau dia tahu, kemungkinan tidak akan melakukan. Artinya dia masuk kategori apa? Orang awam, ya, orang jahil, orang awam. Dia nggak tahu. Dia kencing di masjid. Kemudian orang-orang menghardik atau membentak. Nah, ini menunjukkan bahwa metode mendidik dengan cara membentak itu nggak boleh. Makanya di sini ketika para sahabat membentak, Nabi melarang. Ya, Nabi melarang. Ya, fanahahum Rasulullah. Rasulullah melarang mereka. Ini menunjukkan bahwa membentak itu tidak termasuk bagian dari metode pendidikan, dan Rasulullah tidak mendidik kita dengan cara membentak, tidak. Walaupun ada sesuatu yang salah, yang musyrik, ya, Nabi hanya menasihati saja. Ya, termasuk ketika para sahabat, ya, misalkan melakukan kesyirikan, ada pasang jimat atau apa, ya Nabi cuma ambil jimatnya, diputuskan, dibuang. Ada yang pakai cincin, ya, meyakini cincinnya ada khasiatnya, Nabi ambil cincinnya, lempar. Nggak ada bentakan. Baik. Ya, ini menunjukkan bahwa membentak itu tidak termasuk bagian dari metode pendidikan dalam Islam. Baik, sudah azan belum? Kita break dulu ya. Nanti habis Isya kita selesaikan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi sedikit lagi hadis ke-10. Hadisnya tadi sudah kita baca. Ada seorang Arab Badui datang ke masjid lalu kencing di salah satu sudut masjid. Kemudian para sahabat mereka menghardik atau membentak, dan ini respon sebetulnya wajar ya. Wajar dari sisi sebagai manusia, karena ketika kita melihat tempat ibadah dikotori orang, kita marah nggak? Marah. Jadi marahnya itu dalam rangka ya membela Islam. Jadi cemburu karena Allah dan Rasul. Kemudian Nabi SAW melarang, ya,
Maksudnya biarin, ya. Jangan dihardik, jangan dibentak. Biarin dia kencing sampai selesai. Nah ini Nabi melarang. Nah, tentunya ada hikmah-hikmah ya. Karena kalau orang lagi kencing terus diputus di tengah jalan, mungkin itu berbahaya gitu. Jadi biarin kencing sampai selesai. Falamma qada baulah, ya, ketika kencingnya selesai, Nabi SAW meminta atau menyuruh untuk diambilkan air, ya, sewadah, ya, mungkin segayung atau seember secukupnya lah. Fa'uhriqu alaihi, kemudian disiramkan ke bekas kencingnya itu. Hadis muttafaqun alaih. Baik, nah hadis ini yang berkaitan dengan babnya adalah air kencing dituangkan air seember, anggaplah seember, maka tempat itu menjadi suci. Jadi bedakan antara air yang masuk ke najis dengan najis yang masuk ke air. Kalau air seember masuk air kencing orang dewasa, kira-kira air itu menjadi najis tidak? Mungkin najis ya. Kalau air kencing masuk ke air seember, kemungkinan airnya akan berubah. Minimal warnanya berubah. Kemudian baunya. Jadi najis. Tapi kalau air seember untuk menyiram air najis kencing orang dewasa itu cukup. Ya, dalam hadis ini seperti itu. Nabi minta air ya seember, kemudian disiramkan. Udah cukup. Baik, kalau ada pertanyaan kenapa orang Arabi itu kencing di masjid? Ya, tadi karena dia mungkin belum tahu. Yang kedua, kondisi masjid dulu dengan masjid sekarang itu beda. Ya, masjid dulu kan pasir, ya, bukan keramik begini. Ya, dan atapnya juga ya beda, secara fisik beda. Ya. Makanya dalam hadis Nabi pernah sholat ya subuh yang malamnya itu hujan. Malamnya hujan. Nabi sholat subuh, kemudian di wajahnya itu banyak pasir-pasir nempel. Ya, bekas ketika sujud ya nempel. Berarti kan air hujan tuh masuk ya, sehingga tanahnya basah jadi nempel. Itu masjid zaman dulu. Jadi kalau kencing di situ, apalagi belum tahu hukumnya, mungkin ya nggak terlalu aneh sih sebetulnya. Makanya tadi respon Nabi itu ya udah biarin aja. Gitu. Setelah selesai disiram. Nah, habis itu Nabi memberikan nasihat bahwa ini tuh masjid, gak boleh ada kotoran manusia di situ. Nabi beri nasihat aja. Nah, jadi di sini ada dua respon yang berbeda. Respon para sahabat ketika ada orang kencing di masjid, mereka menghardik atau membentak. Sedangkan respon Nabi hanya menyiram, ya, habis itu memberi nasihat. Nah, tentunya yang diterima oleh orang Arabi ini respon siapa? Respon Nabi. Ya. Ya. Jadi metode Nabi lebih diterima. Ya. Ya, makanya nanti di hadis ini kalau tidak salah ada doa. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad. Jangan kau berikan rahmat kepada yang lainnya. Nah, ini efek dari respon tadi. Ya, Nabi Muhammad yang responnya baik, ya, tidak membentak, ya, hanya menasehati, didoakan. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat. Para sahabat yang membentak tidak didoakan. Ya, wala tarham ma'ana ahadan. Jangan kau beri rahmat kepada yang lainnya, satu orang pun. Meskipun ini doa nggak boleh. Karena rahmat Allah itu luas, nggak boleh dibatasi.
Tapi ini menunjukkan bahwa orang itu nggak suka dengan cara kasar. Ya, orang lebih suka dengan lemah lembut. Ya. Walaupun dia salah. Ya, jadi menyikapi orang salah itu ada caranya juga. Kalau dia disalahkan dengan cara yang tidak baik, dia nggak terima juga. Ya, jadi ada kalanya orang salah itu tidak menerima nasihat karena si pemberi nasihatnya juga dia salah juga caranya. Nah, ini pelajaran buat kita ya, bahwa dalam menyikapi orang yang salah ini juga harus bijak. Kemudian ini Nabi SAW tidak fokus kepada masalah, tapi fokus kepada solusi. Ya. Nabi nggak fokus dia kencing itu, Nabi fokus udah cara mensucikannya gimana. Nabi minta air. Jadi ketika ada kasus, nggak usah terlalu ribut atau sibuk cari siapa yang salah, tapi lebih fokus ke gimana mengatasi masalah itu. Baik. Di sini sahih muttafaqun alaih. Barangkali itu ya, nanti faidah-faidahnya kita sebutkan di pertemuan berikutnya. Ini ada lumayan banyak, ada 10 faidah yang dari hadis yang ke-10. Insyaallah nanti kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Untuk malam hari ini cukup. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, kalau ada silakan. Itu ada pertanyaan nggak? Lewat WA bisa disampaikan. Bisa saya bacain. Baik, kalau tidak ada alhamdulillah kita cukupkan aja. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.